Sudah dibaca? Oh ya, silakan. Tadi dimulai dari surat Muhammad ya, ayat 30. Kalau tidak ada, saya yang mengevaluasi. Yang pertama dilihat ayat 31. Surat 31, ayat 31. Ya, di penghujung ayat 31 ada tulisan yang sepertinya janggal kalau dikaitkan dengan cara membacanya. Di mana, Pak? Akhir-akhir ayat 31. Ini kalau anak-anak belajar Al-Quran ini dimasukkan ke ghorid atau bacaan khusus. Baris ketiga, saya kasih ringnya. Baris ketiga ada tulisan yang sepertinya bacaannya tidak sesuai dengan tulisannya. Saya kurangin dari wasobirina. Tinggal 3 kata. Bagian yang mana itu? Nanti kalau nggak bisa saya kurangin lagi, Pak. Apa? Wana belua. Pas di huruf yang mana yang janggal? Ya, pada lafat perhatikan lafat wana belua. Nah, di situ tadi sih membacanya sudah betul. Nah, cuman ini bagian dari biasanya orang salah di situ. Wana belua secara tertulis setelah waw ada alifnya. Tapi dari segi bacaannya alifnya dianggap tidak ada. Wana belua akhbarokum. Makanya secara tertulis ditambahin tanda apa di situ di atas alif? Lingkaran kecil, sifrun mustadirun, menunjukkan huruf alifnya dari segi bacanya dianggap tidak ada. Sehingga membacanya wana belua akhbarokum, wa-nya dibaca pendek. Kalau misalnya berhenti pada lafaz wana belua, membacanya jadi bagaimana? Misalnya mau sampai akhbarokum nafasnya nggak nyampe, nyampenya di wana belua. Nah, cara menghentikannya bagaimana? Wana belua atau wana belua atau wana belu atau wana belu. Nah, ada 3 pilihan ini, Pak. A, B, C, D ini berarti. Gimana cara berhentinya? Nah, cara berhentinya lihat huruf terakhirnya huruf apa? Huruf waw, ya kan? Karena alifnya kan dianggap tidak ada. Terakhirnya huruf waw. Kaidah wakof, kaidah ketika berhenti huruf terakhir disukun. Berarti wawnya sukun. Nah, kalau begitu lamnya dibaca panjang. Minkum wassabirina wa nablu. Nah, dibaca panjang 2 harokat. Terus diulang lagi. Wa nablu wa akhbarokum. Nah, jadi lafat wana belua kalau berhenti dibaca wana belu, kalau tidak berhenti dibaca wana belua. Wa-nya dibaca pendek. Ya, kalau menghindari lam alif maka berhenti di wana belu. Lu-nya dibaca panjang. Terus ayat 36. Ayat 36. Ya, tepat lafaz di atas nomor ayat 36 la'ibu walahwun. Nah, ketika berhenti innamal hayatud dunya la'ibu walah. Nah, coba maaf Bapak lihat ke mulut saya, Pak. Ini contoh yang salah nih. Ini contoh yang salah. Saya baca contoh yang salah. Innamal hayatud dunya la'ibu walah. Nah, kalau tetap kebuka mulut saya nggak gerak sama sekali, berarti terakhir di ha, wawnya belum dapat. Nah, yang betul makhrajnya waw, huruf wawnya tetap dapat. Innamal hayatud dunya la'ibu walah.
Nah, wawnya masih dapat, tapi domahnya jangan dapat. Gitu. Jadi kalau misalnya suaranya saking lembutnya, tapi kelihatan walah mengo, apa mengo itu? Mangap, gak gerak sama sekali, berarti wawnya belum dapat. Nah, harus sampai walau. Nah, iya. Memperagakan pengucapan huruf waw. Karena memang cara mengucapkan huruf waw di antara kedua bibir, bibirnya harus gerak. Ini kan kalau di huruf Latin kan huruf waw itu huruf W. Coba bapak-bapak menyebut huruf W, tapi bibirnya jangan gerak. Pasti nggak bisa. Harus bergerak. Wa, wi, wu. Wa, wi, wu. Termasuk ketika makhraj, walah. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus, ayat 10 surat berikutnya. Ayat 10 surat berikutnya. Baris kedua dari atas. Halaman 21, halaman 512 ayat 10 baris kedua. Nah, Bapak cari deh. Ada bacaan yang aneh enggak dengan umumnya yang tulisan seperti itu? Di baris yang kedua. Nah, dari ujung kanan sampai ujung kiri, Bapak cari dulu. Belum ketemu? Saya potong. Saya potong dari ala nafsihi sampai alaihu. Nanti kalau nggak bisa saya kurangin lagi, Pak. Saya kurangin lagi. Nah, dari bima. Bima ahada alaihu. Nah, secara tertulis dan bacaan sih sekilas nggak ada yang aneh, Pak. Tapi ini keluar dari kaidah umumnya. Iya, lafat alaihu. Jadi umumnya di Al-Quran, kalau ada tulisan terdiri dari ain, lam, ya, kemudian ha, biasanya alaihi. Haknya di kasroh. Nah, tapi di ayat ini dibaca alaihu. Nah, ini juga termasuk bacaan ghorib, bacaan khusus yang keluar dari kaidah pada umumnya. Jadi akhiran hu, akhiran ha atau hak domir dalam bahasa Arab, kalau sebelumnya ada kasroh atau ya mati, harusnya haknya di kasroh. Nah, maka umumnya membacanya alaihi. Tapi di sini alaihu. Kalau dari segi makna sama, atasnya atau kepadanya. Tapi dari segi cara bacaannya, pas di lafadz ini alaihu. Berikutnya ayat 12. Nah, tepat di atas nomor ayat 12. Nah, ini kebetulan memang dari awal ayat sampai ketemu wakof cukup panjang, hampir 2 baris. Nah, sehingga tadi berhenti ahlihim abadan wa zuyyina dzalika fi. Nah, kalau dari apa namanya bacaan matnya wakofnya memang betul kalau berhenti pada fi, ya fi-nya dibaca panjang. Tapi dari segi kelengkapan makna ini tidak boleh berhenti pada fi. Karena fi itu termasuk huruf atau kata depan atau kata bantu. Dia nggak boleh berhenti pada fi. Karena fi itu artinya di atau di dalam. Nah, maka kalau misalnya nafas kuat sedikit, maka harus sampai fi kulubikum. Fi di dalam kulubikum hati kalian. Tapi kalau diperkirakan nggak nyampe, bagusnya di wazuyyina dzalik. Wazuyyina dzalik. Nanti bisa bapak-bapak sesuaikan. Kalau ada fi, jangan berhenti pada fi. Maka lihat ayat ke-11. Kebetulan ada juga fi. Baris kelima dari atas. Bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Nah, tanda wakafnya di lafaz sesudah fi, tidak berada pada fi. Nanti bisa disesuaikan di lafaz lainnya. Kalau ada fi, jangan berhenti di fi, tapi di sebelumnya, sebelum fi atau kata sesudah
fi. Terakhir ayat 20. Ayat 20. Ya, ayat 20 baris di bawah nomor ayat 19. Maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum. Nah, tadi membacanya fa'azzala lakum. Fa'azza. Ingat huruf jim salah satu huruf yang kuat sehingga ketika ditasdid dia terhenti. Fa'ajjala. Fa'ajjala bukan fa'azzala. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebelum terakhir tadabbur ayat. Baik, kita tadabbur ayat surat Muhammad ayat 33. Yang ada artinya, silakan dibacakan artinya. Surat Muhammad ayat 33. Ya, boleh dibaca artinya. 33 dan 34. Ya, kedua ayat ini Allah mengingatkan kepada kita. Saya pilih poinnya pada wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wala tubtilu, dan janganlah kalian menghapus amal kalian. Nah, jadi Allah mengingatkan agar kita yang sudah beramal di dunia ini, nah, kan konsekuensinya balasannya kalau kita melakukan kejelekan nanti di akhirat mendapatkan dosa. Tapi sebaliknya kalau kita melakukan kebaikan di akhirat akan mendapatkan pahala, ampunan atau pahala. Tapi ada orang yang melakukan kebaikan, melakukan ibadah, tapi ternyata nggak dapat tuh rewardnya di akhirat, itu nggak dapat. Nah, siapa orang yang secara tidak langsung menghapus amalnya, sudah beribadah, berbuat baik, tapi ternyata catatannya zong, tidak ada pahalanya. Yang pertama yang disebutkan di ayat yang ke-34, innal ladina kafaru wasaddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah kemudian mati, summa matu wa kufarun, matinya itu belum sempat bertobat, falayaghfirallahu lahum. Maka orang-orang kafir itu dalam pandangan Islam sebaik apapun, sebanyak apapun amal perbuatan baiknya, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi seperti menghapus. Nah, dalam pandangan Islam, karena dasar dari semua amal itu yang pertama adalah keimanannya. Passwordnya itu imannya itu. Yang kedua, siapa orang yang beramal tapi amalannya tidak ada balasannya. Yang kedua, orang yang beramal tapi dia melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka kalau dalam hadis disebut dengan muflis. Muflis pakai fa, bukan mukhlis. Kalau mukhlis orang yang ikhlas, tapi kalau muflis orang yang rugi, orang yang tekor. Siapa itu? Nanti di akhirat itu ada orang yang merasa percaya diri, punya banyak amalan, jalan mau masuk ke dalam surga. Tapi ternyata ada orang lain yang protes. Kenapa protes? Karena dulu ketika di dunia dia pernah dizolimi. Ada yang dizolimi, difitnah gitu misalnya. Maka pahalanya orang yang mau menuju surga diambil, dikasihkan ke orang yang terfitnah. Ada lagi udah mau jalan lagi, ada lagi yang protes lagi. Ada yang protes misalnya ada sebagian hartanya diambil dengan tanpa hak. Maka pahalanya dikurangi terus itu. Sampai stok pahalanya habis. Apakah berhenti? Tidak ada orang yang protes lagi. Ternyata masih ada yang merasa didolimi. Oh, ini stok pahala sudah habis nih. Dengan apa ini nutupinya? Dosanya orang yang didolimi dikasih ke dia. Terus gitu. Nah, sampai akhirnya sudah pahalanya habis,
malah penuh dengan dosa. Akhirnya orang yang kepedean mau masuk surga itu dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi kezaliman itu akan mengambilin pahala-pahala kita. Yang ketiga, dalam hadis Rasulullah, fa innal hasada kama ta'kulun narul hatoba. Sifat hasud, sifat iri itu seperti api memakan kayu bakar. Nah, jadi melihat orang lain mendapatkan kenikmatan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada rasa benci, tidak puas, apalagi sampai ada niat biar kenikmatan orang lain itu menjadi hilang. Nah, itu menggerogoti amalan kita seperti api menggerogoti kayu bakar, semakin lama makin habis gitu. Nah, ciri-cirinya apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi senang kalau orang lain susah, atau sebaliknya susah kalau lihat orang lain senang. Nah, itu sifat hasud juga menggerogoti amalan kita. Maka mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap keadaan orang yang secara tidak langsung menghapus amalannya sendiri, baik dengan kekafiran, baik dengan kedzaliman kepada orang lain, atau juga dengan hasud. Satu lagi, orang yang beramal tapi tidak karena Allah, itu yang tidak ikhlas, maka itu juga amalannya menjadi terhapus. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya kepada kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.